ngapunten dulu Pak ya, zaman-zaman mbah-mbah dulu mungkin ya, bangun masjid, bangun omah tonggo, gak ngetono duit Pak itu. Yang lainnya itu bantu. Ya, yang lainnya itu bantu. Sekarang itu enggak. Ya, gak ono bayarane, gak teko Pak. Ya, gampangane ngene lho Pak, ngentut itu bayar. Kalau nggak percaya ya, sampai nunggone apa terminal kudu ngengek. Ya nang ponten ngengek sit masuk apa WC. Gak jadi ngengek ngentut tok. Terus keluar bayar Pak. Ya, lu saya gak ngengek. Ya, wis pokoke metu teko kono mbok ngentut apa wis pokoke bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana akhir zaman, apabila akhir zaman artinya kiamat ya, sudah dekat. Qiwamu dinin nasi wa dunyahum, ukuran din atau agama dan dunia untuk manusia itu adalah ad-darahimi wad-dananiri, yaitu dirham dan dinar. Rawahu Tabrani, diriwayatkan oleh Tabrani. Jadi kalau sudah akhir zaman, tidak tahu ini sudah akhir zaman atau belum, ini indikasinya. Yang sudah mendekati kiamat, indikasinya itu ukuran agama, ukuran dunia itu diukur dengan dirham dan dinar. Dirham itu uang perak Pak, dinar uang emas. Intinya diukur dengan rupiah. Pokoknya dunia, pokoknya agama diukur dengan rupiah ya. Makanya saiki ana sing wani piro. Nah, sudah begitu Pak ya, itu apakah sudah begitu ya. Jadi dunia ini sudah diukur dengan rupiah tadi, termasuk agama ya. Ngapunten, kadang-kadang itu apa, ada penceramah kadang-kadang ya, tidak semuanya Pak ya, itu membuat tarif ya, kalau nggak sekian tidak. Ada yang sebagian begitu. Nah, apakah ini contoh agama diukur dengan dirham atau dinar? Wallahu alam. Dan ini sudah tidak sedikit ya, termasuk ngapunten hukum agama ya. Fikih itu kan apa ya, banyak macamnya ya, pendapat-pendapat para ulama. Nah, jadi satu kasus itu ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Ikut siapa begitu saja ya. Nah, kalau memang itu ada yang diikuti, itu masih apa, masih lumayan. Ini tidak ikut sama sekali, diterjemahkan, takwilkan sendiri hukum itu ya, seperti orang Yahudi, sebagian disembunyikan, sebagian dinyatakan. Nah, kitab-kitab orang Yahudi, Taurat itu ya, jadi apa, pendeta-pendeta mereka itu mengatakan wani piro Pak. Nah, apakah ulama-ulama Islam ini juga begitu? Wallahu a'lam ya. Jadi saat ini tuh apa-apa sudah diukur dengan ngapunten dulu Pak ya, zaman-zaman mbah-mbah dulu mungkin ya, bangun masjid, bangun omah tonggo, gak ngetono duit Pak itu. Yang lainnya itu bantu. Ya, yang lainnya itu bantu. Sekarang itu enggak ya, gak ono bayarane, gak teko Pak. Ya, gampangane ngene lho Pak, ngentut itu bayar. Kalau nggak percaya ya, sampai nunggone apa terminal kudu ngengek. Ya nang ponten
ngengek sweet masuk apa WC, gak jadi ngengek ngentut tok, terus keluar bahaya Pak. Ya, lu saya gak ngengek, ya, wis pokoke metu teko kono mbok ngentut apa wis pokoke bahaya. Ya, jadi sekarang itu ukurannya itu uang. Ngapunten, ya, di desa saya itu kan sekarang ada pengembangan masjid Pak. Ya, termasuk saya juga ikut nangani di sana. Ya, dulu tukang gambar, dulu bangun, nggak ada yang pakai uang. Sekarang kalau nggak ada ini nggak jalan. Ukurannya sudah begitu. Ya, jadi tukang gambarnya itu maunya ya anak situ saja sendiri. Umpamanya, ya memang ditawari oleh panitia. Kalau nggak gitu nggak jalan Pak. Ya, mengerjakan juga begitu. Dulu ngapunten, tukang-tukang itu yang punya kemampuan tukang itu malam hari. Itu bekerjanya malam hari setelah kerja di orang lain, nggak bayar. Nah sekarang bahaya Pak. Malah tukang-tukang kalau di masjid itu banyak berhentinya. Kalau di tempat saya dulu itu, sampai kok lewat-lewat itu kenapa? Jaminannya kok akeh Pak, karena banyak yang kirim. Iki gaji entekno eman, jadi gak kerja-kerja mangan jaminan tok. Ya, eman kalau kasih habiskan. Nah, jadi sekarang itu sudah ukurannya apa? Uang. Ya, kalau duit ya, wong kadang-kadang inilah contoh-contoh aja. Umpamanya kakak angel-angel lah khutbah aja ya. Kalau ada dua jadwal, ya ada dua jadwal, ya umpamanya nduk suku asli, ambek nduk instansi mana ngono, ya enak endi Pak ya? Ya ditinggal loh kene Pak, ya, jadi ditinggal di sini, ambil yang banyak, ya ini ukurannya sudah, ya. Dan alhamdulillah di Sukasjo itu termasuk 350 Pak ya. Ya tengah-tengah lah. Ya memang kalau di apa dalam sana itu sekitar antara 500 ya 750 begitu. Ya. Nah, dan 750 khutbah 10 menit maksimal 15 menit. Ya pendek itu. Nah, kalau sudah ukurnya begitu, ya inilah tanda-tanda hari kiamat, ya banyak sekali, ya. Saya itu ngapunten mau ganti begitu aja di sini ya, ini ganti sini, mau nyuruh anak-anak itu juga apa ya, kadang-kadang masih saya tahan. Iki engko nek gaji kayak bayaran, ya nek opo, ya nek jikai nek opo, nah begitu, hanya nyuruh sedikit saja. Ini juga kadang-kadang masih apa hitung-hitung Pak. Karena memang zamannya sudah begini, opo-opo duit, ya makanya di sini tuh ngapunten ada hadis Pak ngapunten. Jadi hadisnya begini, kemarin saya bahas di Gresik, ya Allah itu akan menjadikan suatu kaum itu rusak. Allah itu menjadikan suatu kaum itu tidak baik bila urusan itu diserahkan kepada orang kaya. Itu hadis di sini ada. Jadi ini urusan ini sudah diserahkan kepada orang kaya, itu kaum itu rusak. Karena di zaman-zaman dulu itu diserahkan orang kaya. Nah, ngapunten nek wong sugih wis ngomong A, nggak ada wani bantah, Pak. Padahal A itu belum tentu benar. Jadi yang betul apa? Urusan itu diserahkan kepada orang yang ahli. Umpamanya orang ahli itu kaya, bukan kayanya tapi ahlinya. Begitu. Ya, ngapunten nek wong sugih ngomong B, yang lainnya wis yes B wae. Begitu. Omong sing melawat-melawat gak melok urun itu, Pak. Ya, ini hadisnya ada di sini. Ya. Jadi urusan itu harus diserahkan kepada orang yang ahli. Bukan orang kaya. Orang kaya itu umumnya, tadi nggak semuanya, umumnya tapi tidak semuanya, karena punya kelebihan maka dia kadang-kadang sewenang-wenang, kadang-kadang, ya ini apa? Tapi tidak semuanya, umumnya seperti dulu
zaman Fir'aun ada Qarun. Udah kalau urusan diserahkan Qarun rusak. Karena tidak ada yang mau, tidak berani membantah. Qarun ngomong apa, ya itu jadi hukum. Ya itu orang kaya. Nah, mudah-mudahan semua urusan ini diserahkan kepada ahlinya, baik itu kaya maupun miskin ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya Allah kasih keturunan, mudah-mudahan keturunan yang soleh solehah. Ya Allah kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini yang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.